wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore kita semua yang saya hormati Bapak Angka Wijaya Irawan, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah sore hari ini, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat bersilaturahim, bermuajahah di majlis ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada aparat, untuk sementara waktu masker saya lepas dulu Pak, karena kalau dipakai itu suaranya kurang, mama, imu, kurang jelas. Jadi nanti persepsinya tidak enak kalau kurang jelas. Masker bisa dilepas satu kalau waktu ceramah atau khutbah. Yang kedua, masker bisa dilepas waktu makan Pak Irawan. Harus dilepas ini. Kalau tidak masuk ke nasi itu sulit kan. Yang ketiga, waktu merokok ya. Ini harus dilepas ya. Dan yang suka rokok saya ingatkan, karena PPKM ada peraturan baru, siapa yang merokok lewat depan kantor Kapolsek dipegang, hati-hati ya. Jadi siapa merokok lewat depan kantor Kapolsek dipegang, hati-hati ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, alhamdulillah tidak terasa Ramadan sudah kita lalui kurang lebih 16 hari ya. 17 atau 16 ini? 16 hari. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini melatih kita, mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Kenapa disiplin? Kita mulai imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai maghrib. Ini disiplin waktu. Orang-orang yang disiplin, orang-orang yang sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, mula Islam ini menganjurkan kita harus disiplin waktu. Mulai imsak, sebetulnya kesempatan kita makan banyak, kesempatan kita minum banyak, tapi kita dididik untuk menjadi orang yang jujur dengan puasa ini. Masuk kamar jam 10 pagi, mau makan, mau minum, tetangga tidak ada yang tahu, teman tidak ada yang ngerti, tetapi Tuhan tahu kalau kita makan dan minum. Kita tidak berani makan, tidak berani minum karena takut sama Tuhan, karena takut pada Allah. Kadon sampai nang pasar kadon beduk-beduk itu kata sholat duhur, wudu, ambil air wudu, di samping kanan kita ada teman yang wudu, di samping kiri kita ada teman yang wudu. Kita mau korupsi air, tidak ada yang tahu, ambil wudu, ambil ngombe, nawa itu sopo sih ngerti kan? Sama-sama basah wajah itu, yang sebelah kanan basah, sebelah kiri juga basah. Sebetulnya kesempatan itu ada kalau kita lakukan. Kita minum, teman kita tidak mungkin tahu sebelah kanan kita, teman kita sebelah kiri kita juga tidak mungkin tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kita minum. Tidak berani minum bukan takut pada teman dan sahabat, memang takut kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hikmah puasa ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, luar biasa. Seandainya semua pejabat mengatakan saya korupsi, rakyat tidak mungkin tahu, tapi kalau saya korupsi, Tuhan tahu. Tidak jadi korupsi bukan takut kepada rakyat dan KPK, memang takut kepada Tuhan, memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasa hikmah puasa ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, hikmah puasa ini mendidik kita menjadi orang yang empati, peka. Pak, kalau kita mungkin hanya sebulan merasakan lapar, haus, dan maghrib sudah selesai, tapi ada anak yatim dan fakir miskin yang sehari-hari kadang-kadang hidupnya pas-pasan, maka rezeki yang kita terima dari Tuhan, mari sebagian kita keluarkan untuk mereka. Orang-orang yang dermawan, wong sing loman, tidak mungkin tambah habis rezekinya, pasti akan diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Nabi mengatakan as-sodaqatu tanmu, sodako itu nambahi. Oleh seneng sodako, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo dihitung ambil matematika, Pak, gak ketemu. Matematika itu hukum pasti, ngitungnya itu benda mati, loro tambah loro pasti ono papat. Hukum pasti matematika itu. Jika ditambah semakin banyak, jika dikurangi semakin berkurang dan semakin habis. 10 dikurangi 8 kare loro, undi-undi 5 tambah undi-undi 5 ono undi-undi 10. Kenapa begitu? Undi-undi gak ono nyawane. Undi-undi 10 dikurangi 8 kare loro. Kenapa? Undi-undi makhluk yang tidak ada nyawanya, benda mati tidak ada nyawanya. Tapi makhluk yang bernyawa gak iso dipodok nabi undi-undi. Dan hukum matematika tidak berlaku di sini. Meri telu ditambah garangan sitok. Hukum matematika ada berapa? Meri telu tambah garangan sitok. Isu-isu putune kon delok. Delok le, ono piro le? Didelok ambek putune. Bukan habis Pak, ono garangan sitok. Nanti merine entek dipangan. Memang rezekine garangan nyapo dicampur ambek meri. Maka rezeki itu rahasia ilahi. Rezeki rahasia Tuhan. Diutak-atik dengan akal tidak masuk. Maka orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang dermawan, ini ditunggu-tunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, as-sahiyyu qaribullah. Wong loman ini cedak ambek pangeran. Wong elek loman dermawan dekat dengan Tuhan. Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang pelit, orang cerek, orang medit, jauh dari Tuhan. Wis masyo tiap tahun naik haji, tiap tahun umroh, sujud mulai jam 12 bengi sampai subuh, batu ini bendol. Kau medit, ndungoi ambil nangis, sewengi. Allahumma ya Allah. Jari malaikat celek lincung. Celek lincung. Ono arek yatim gak ngereken, ono fakir miskin gak ngereken. Rezeki Tuhan dimakan sendiri. Malaikat alah celek lencung. Umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kanan kirinya anak-anak yatim tidak sekolah, anak-anak yatim tidak makan, fakir miskin dia tidak hiraukan. Ojo wong liya gak pegelo, ojo wong liya gak pegelo. Wong lanang nang sing wedok kok medit, sing wedok nggih pegel. Mosok belanjane wong wedok 20.000 pun gawe kwitansi. Ayo. Wes yo soro wong itu. 20.000 lho nggih tak kwitansi. Nek nggih kwitansi nek tempen tak piro tahun tak piro. Kudu jelas kabeh iki jaman KPK jor ruwet tenan. Ya Allah 20.000 gawe kwitansi. Iki wong wedok ya pegel lah. Jangan orang lain nih. Suami kok pelit, istri apa pegel. Kula sing wedok njaluk 500.000 pun nggih proposal. Tanda tangan lurah camat itu. Cek. Nawang menang. Saya ini pernah jadi ketua umum panitia pembangunan masjid besar Baitur Rahim Mergo Jambi. Masjid di pasar, di baratnya pasar persis, itu habis 7 miliar. Saya ketua umum panitia pembangunan. Hasil kesepakatan rapat, kula dibagi nariki wong sing medit-medit. Lho kok aku rek, nggih Pak Ustadz sampean ngomongnya penak. Ya wis kene mana catatannya sing medit-medit sapa ae?
Kayak iku. Delala Jumatan ketemu wong teng masjid niku. Kula ngomong, aku kok mari asar nang mahmu ya. Sampeyan durung nyumbang lho masjid iki. Oh nggih Pak Ustaz. Aja lunga-lunga. Nggih. Sitoe ta. Aku nang mahmu kok mari asar ya. Iya Pak Ustaz. Aku mari asar nang omahe. Mungkin anake wis diketik wis. Anake diomongi wis. Nyatanya pintu saya ketuk. Waalaikumsalam. Anaknya keluar SD kelas 6 lah. Waalaikumsalam. Bapaknya wonten li, terus si bapak mboten wonten nggih. Oh, ya berarti anak disetel gitu. Terus si bapak mboten wonten. Ya opo. Berarti ya ono bapakmu niku teng wingking. Akhirnya kula teng sitoke. Sore-sore kula naik sepeda motor kan. Saya itu refleks masih di jalan raya, nengok rumahnya saya. Tek sama-sama nengok. Jendela sing rodok dhuwur niku. Dhek inceng-inceng ae. Kula delok, dhek noleh kula ngene noleh dhek. Tek semerep kula dugi selambune ditutup lah. Selambu jendela inceng-inceng teng bolongan Islam. Saya pura-pura ndak tahu dah. Langsung nang lawangan tak dodok lawangan. Waalaikumsalam, anaknya keluar perempuan SMA kelas 3 lah. Waalaikumsalam. Oh Pak Ustadz Gupar, bapaknya ono nduk. Bapak teng Jember nggih. Masya Allah, padahal marek liri-liri anak di aku lho, sing ngomong Jember ya opo sih. Ono apa nang Jember? Niki wau lah Mas kula kan telepon, ini ku telas kuliah teng Jember. Ayo bapak langsung podal nih. Wis semoyo ambek aku lho mau ke kene malah ditinggalan Jember. Wis gak apa-apa wis aku balik ya. Ojo balik Pak Yai. Lah mau. Baik Pak Yai kirim salam teng bapakmu kok sampai akan cocok. Salamku nang bapakmu ya nduk, lek nang Jember maneh sirai kon gawa ya aku. Anake guyu nutup lawang iso guyu kepikir-pikir. Mosok sirai ketinggalan ya opo sih. Umar tole-tolen kok ngomong nang Jember iki. Wong elek medhit susah. Lunga nang Surabaya ambek wong medhit pasti sot fathah so rok fathah ro. Napa? So. Lunga ambek wong medhit iki so. Rombongan saelep wong 10 bareng nang Surabaya. Tutuk Probolinggo weteng luwih marung bareng. Wae bayar mesti nguyuh. Iki sing guyune anter krasa niku. Tau nglakoni. Akhirnya kancane krasa arek iki pancen medhit arek iki. Mosok kene kono nguyuh ping 4 iki. Arek kanca sing 8 ndonga bareng-bareng muga-muga anyang-anyangen. Mau medhit. Maka orang yang berpuasa punya empati kepada tetangga, kanan kiri, fakir miskin, anak-anak yatim. Insya Allah rezeki yang kita keluarkan akan selalu mendapat berkah dan diganti oleh Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, keempat hikmah puasa menjaga kerukunan dan persatuan. Apalagi seperti ini, Bapak Angka sudah sekitar 2 tahun mungkin ya, karena ada pandemi kita tidak bisa ketemu seperti ini. Maka kalau bisa Pak Angka Wijaya diupayakan kalau memang normal terus ya tiap tahun seperti inilah, ada buka bersama, ada ketemu seperti ini insya Allah tambah barokah nanti ini. Allahumma. Saya kira karyawan setuju ini Pak. Setuju kan? Itu yang paling belakang ngacung setuju gitu. Karena ada kebersamaan lah, ada kebersamaan, ketemu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, luar biasa kalau kita ini hidup bersama seperti di Indonesia ini. Indonesia ini enak, negara tenang, aman, damai, hidup bersama dengan siapapun, Islam mayoritas, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, tapi rukun dan damai, dan ini harus kita pertahankan. Negara NKRI Pancasila harus kita pertahankan sampai kapanpun. Kenapa? Karena tanpa kerukunan dan persatuan tidak mungkin kita akan tenang seperti ini. Maka doa Nabi Ibrahim di Al-Quran dimuat, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Apa kata Nabi Ibrahim?
ya Allah, jadikanlah negeri saya ini negeri yang aman. Negara itu pertama aman dulu. Kalau sudah aman, mau apa kita? Mau bisnis, mau dagang, mau silaturahim, mau kerja keras, mau kerja cerdas, mau kerja ikhlas. Kalau sudah aman, tenang. Coba negara-negara yang tidak aman hari ini, Irak umpamanya, Suriah umpamanya, kemudian sekarang Uni Soviet apa itu yang perang dengan Ukraina, tidak ada seperti kita ketemu hari ini buka bersama, saling berjabatan tangan, tidak ada, karena negaranya tidak aman. Maka aman nomor satu. Saya terima kasih kepada TNI dan Polri yang selama ini mengamankan negeri ini. Jasanya dia banyak sekali, Pak. Kita bisa seperti ini karena jasanya dia menjaga negeri ini supaya aman, damai, tentram, tenang. Kita harus menopang dan mendukung. Indonesia ini, Pak, jika disodorkan Islam, Hindunya nolak. Disodorkan Hindu, Kristennya tidak mau. Disodorkan Kristen, Budanya tidak mau. Disodorkan Buddha, Katoliknya tidak mau. Tapi kalau disodorkan Pancasila, semua bisa menerima. Disodorkan Pancasila, Islam menerima. Disodorkan Pancasila, Kristen menerima. Disodorkan Pancasila, Hindu menerima. Disodorkan Pancasila, Katolik menerima. Disodorkan Pancasila, Buddha menerima. Kalau toh memang persatuan kesatuan bangsa merupakan pokok maslahatul ummah, itu harus diutamakan. Dan nyatanya rakyat Indonesia bisa rukun dan bersatu, perekatnya adalah Pancasila. Maka sampai kapanpun 4 pilar negara ini harus kita pertahankan. 1 Pancasila, 2 Bhinneka Tunggal Ika, 3 NKRI, 4 Undang-Undang Dasar 45. Ini karyawan ini harus hafal nih 4 pilar negara ini. Pak Irawan nanti satu saat dites lah ya. Yang hafal dapat hadiah apa gitu loh. 4 pilar negara. Kalau tidak hafal, gampang kok menghafalkan ini. Hafalkanlah PBNU. PBNU itu ada 2 singkatan. Singkatan pertama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Singkatan kedua PBNU. P-nya ini Pak Irawan Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Asalkan hafal PBNU, maka hafal pilarnya negara. Nah, ini yang terus bertahan untuk tetap NKRI adalah Nahdlatul Ulama di negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, Masya Allah, kita semua oleh Tuhan dikasih hati yang sama, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang dengan siapapun, Kalau yang keras-keras, Pak, kita tidak usah ikut yang keras-keras lah. Kerja sama dengan orang Kristen haram, dengan orang Hindu haram, dengan orang Katolik haram, Pak. Hidup di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kita harus kerjasama dengan siapapun. Contoh, saya punya warung di pinggir jalan raya, ada mobil berhenti. Bu, tumbas rokok irong bungkus, Bu. Sik kula teko, sampean Hindu apa Islam? Kula Hindu nggih, Bu. Gak usah tuku kene, iki khusus warung muslim iki. Saulan mate warung sampean. Coba. Saya ini keliling ngaji. Kemarin di Papua 15 hari menjelang Ramadan kemarin ke Manokwari. Kalau saya tidak kerjasama, tidak mungkin nyampe Manokwari. Seandainya saya naik pesawat dari Belimbing Sari, naik pesawat, saya tanya pilotnya, pilot Surabaya, iya Pak, sebentar saya tanya, sampean Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Tidak jadilah, saya cari pilot yang Muslim. Kapan nyampe saya? Tidak usah tanya seperti itu. Yang penting saya naik, jasanya dia saya ganti uang 1 juta, mengantarkan saya ke Surabaya. Soal orang itu pilotnya ibadahnya seperti apa dan agamanya apa bukan urusan saya. Lakum dinukum, bagi Tuhan silakan agama Tuhan, bagi saya tetap agama saya. Kalau keyakinan Tuhan yang baik ke gereja, silakan Tuhan ke gereja. Keyakinan saya yang baik ke masjid. Kan enak kalau begitu, gimana?
Maka cinta dan kasih sayang ini harus terus kita pupuk, terus kita semangati dengan cara paling tidak tiap Ramadan seperti inilah, paling tidak. Dan pembicaranya saya terus Pak Irawan, jangan ganti-ganti. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ini kalau ada elektronnya Pak Irawan, luar biasa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, insya Allah ini, maka kita rawat, kita jaga kerukunan, persatuan, perdamaian. Insya Allah dengan seperti ini negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, sudah kurang berapa? 5 menit ya? Kurang 5 menit ya? Berapa? 5 menit ya? 5 menit lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga panjenengan semua yang kerja, yang usaha, yang bekerja, siapapun semua ini, karena semua ini kan jadi satu kesatuan. Sampean bisa memajukan usahanya Bapak Angka Wijaya Irawan dan semua saling kerjasama dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Allahumma amin. Kau no Pak cari setir sing berjasa ki aku rek setir iki lho. Kalau aku iki mesti mobil iki nabrak-nabrak. Setir muni ngono, mesin muni gak iso setir. Sing berjasa ki aku. Lek gak ono mesin, gak iso budal iki mobil yo gak iso nabrak. Sing berjasa ki aku, ban muni terus ban sing sore aku rek, aku nang ngisor dhewe yo kena panas kena udan. Sing berjasa ban, dudu sopir, dudu setir, dudu mesin. Ono sing ndelik cowili. Aku iso umur rek ndewele gak tau ndi-ndi, tapi gak ono aku mesti iso jalan iki organisasi. Kuwi sapa? Pentil aku kira. Aku nyelompet nang jero dhewe iki iso umpek ditutupi gak tau ndi-ndi, saumu jajane aku. Tapi gak ono aku iso dadi-dadi iki. Gak iso mlaku mobil gak ono pentil iki. Betul enggak? Di sini ini adalah yang sebagai yang punyalah Bapak Angka Wijaya Irawan, kemudian di bawahnya ada lagi, ada lagi yang bagian pentil-pentil itu penting Pak. Kalau tidak ada itu tidak jalan ini. Itu sumuk sebetulnya. Betul nah? Maka kerjasama dengan baik ini, insya Allah mobil akan jalan dengan baik. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama, semoga ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farris ummata sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.